Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 11 Januari 2025. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea. Ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, muncul kontroversi antara para murid Yohanes Pembaptis dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Murid-murid Yohanes juga menjadi iri hati karena Yesus yang pada awal mulanya dibaptis oleh Yohanes justru menarik orang banyak yang besar jumlahnya kepadanya. Para murid Yohanes tentunya merasa takut dan cemas. Jangan sampai reputasi guru mereka, Yohanes Pembaptis, akan dirusak, akan lenyap oleh penampilan dari Nabi baru Nazaret itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berhadapan dengan sikap para muridnya yang demikian, Yohanes sekali lagi menegaskan dengan jelas bahwa misinya sendiri tidak berarti apa-apa kalau tidak memiliki tujuan ilahi. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya bukan dia, bukan Sang Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Yohanes
mengakui bahwa dirinya hanyalah pendahulu, seorang pembuka jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yohanes menyampaikan secara terus terang dan dengan rendah hati menyadari keberadaan tugas dan perutusannya, menyadari relasi yang sesungguhnya dengan Tuhan Yesus. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, nasihat Yohanes ini harus menjadi perhatian kita sebagai murid-murid Kristus. Yesus harus menjadi semakin penting dalam hidup kita. Dia harus menjadi Tuhan atas hidup kita. Dan kita harus semakin kecil. Kita harus memberikan kepada Yesus segala kemuliaan. Seperti Yohanes, kita harus menyadari keberadaan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita dapat memberi kesaksian dengan penuh kuasa seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Tetapi ingat, kita tidak harus menarik perhatian orang-orang kepada diri kita sendiri. Kita harus menarik perhatian mereka yang kita jumpai kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.